Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itibar Iksan dengan nomor NIM akhir 081 dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Wali Songo Semarang. Yang saya hormati Ibu Maya selaku dosen pengampu mata kuliah TKI. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil blog saya yang di dalamnya itu terdapat 3 artikel. Artikel yang pertama berjudul Relasi Ilmu Fikih. Ilmu fikih adalah salah satu mata kuliah yang paling saya minati pada semester 1. Mata kuliah ilmu fikih tergolong mata kuliah lintas jurusan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Mengapa saya sangat menyukai mata kuliah ilmu fikih? Yang pertama, ilmu fikih karena mata kuliah ilmu fikih itu adalah salah satu bagian dari pendidikan agama Islam yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara melaksanakan rukun Islam, mulai dari ketentuan dan cara melaksanakan seperti toharoh, sholat, puasa, zakat, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan tentang makanan yang diperbolehkan menurut agama Islam. Alasan yang kedua kenapa saya mengambil materi ilmu fikih karena ilmu fikih itu bermanfaat sekali bagi Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Di dalam ilmu fikih itu terdapat cara-cara pelaksanaan ibadah haji dengan baik, dan tentunya itu sangat membantu sekali di dalam pelaksanaan ibadah haji. Artikel yang kedua saya itu berjudul Semangat dalam Menjalankan Ibadah Haji. Haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Yang dinamakan rukun Islam adalah suatu pilar, dan suatu pilar itu harus wajib dikerjakan oleh umat Islam di dunia. Orang Islam yang benar-benar menganggap bahwa rukun Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan olehnya, maka dia akan giat untuk menggapainya meskipun dia sadar bahwa dia memiliki kendala dalam berbagai aspek. Contohnya, seseorang yang tidak memiliki kaki akan tetap mengerjakan sholat meskipun itu sulit baginya. Dia harus beranjak untuk pergi mengambil wudhu, lalu pergi ke musola ataupun ke masjid untuk menunaikan sholat. Dia paham bahwa sholat termasuk ke dalam salah satu rukun Islam yang dinamakan rukun Islam, merupakan fondasi umat Islam. Begitupun dengan haji. Tidaklah seseorang meninggalkan ibadah haji hanya karena masalah finansial. Mungkin sedikit berat jika kita membahas mengenai masalah finansial, akan tetapi mari kita ulas kembali. Lebih sulit beribadah dengan tidak memiliki kaki atau tidak memiliki money atau uang. Jika dikatakan haji membutuhkan pengeluaran uang yang lumayan besar, maka coba kita pikir kembali bahwa semua rukun Islam itu sebenarnya memerlukan biaya kecuali satu, yaitu syahadat. Rukun Islam yang kedua juga sebenarnya memerlukan biaya.
Biaya untuk apa? Nah, ketika kita ingin melaksanakan sholat dan ternyata pakaian yang kita gunakan untuk sholat itu kotor, dan kita harus membeli sabun untuk mencuci pakaian tersebut. Dan rukun Islam yang ketiga sebenarnya itu juga memerlukan biaya. Meskipun seharian kita berpuasa, tidaklah mungkin bagi kita untuk setiap kali berbuka puasa mengemis di depan pintu rumah orang lain demi mendapatkan makanan. Tentulah kita akan membelinya meskipun uang yang kita pakai itu dari hasil mengamen ataupun sebagainya, dan hal ini tetap mengeluarkan biaya. Dan rukun Islam yang keempat tidak bisa kita elak lagi bahwa pada rukun Islam yang keempat kita harus mengeluarkan biaya, yaitu dengan cara membayar zakat. Walaupun kita miskin, pada rukun Islam yang keempat yang namanya zakat itu harus dibayar, dan itu wajib bagi umat Islam. Oke, untuk artikel yang ketiga saya yang berjudul pentingnya ilmu komunikasi bagi seseorang pembimbing haji atau mutawif. Secara selintas kita melihat bahwa komunikasi itu merupakan kegiatan yang cukup mudah dilakukan tanpa mengalami banyak kesulitan. Seseorang dapat menambah pikiran dan perasaannya kepada orang lain, namun seringkali orang yang menjadi komunikasi atau komunikan itu tidak dapat memahami apa yang menjadi sasaran oleh komunikator atau orang yang menyampaikan pesan tersebut. Dalam arti perbedaan pemahaman antara komunikator dan komunikan tentang suatu hal yang dihubungi. Untuk komunikan dapat memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator, namun komunikan tidak mau melaksanakan pesan sesuai dengan yang diharapkan komunikator. Jika terjadi keadaan seperti itu, maka komunikasi itu dikatakan tidak efektif. Dan komunikasi dikatakan tidak efektif apabila penerima pesan atau komunikan menginterpretasikan pesan yang diterima sebagaimana yang disampaikan oleh pengirim atau komunikan. Dalam menyampaikan materi manasik haji itu, pembimbing manasik haji dapat menggunakan lambang-lambang komunikasi yang bersifat verbal maupun yang bersifat non-verbal. Kemudian untuk mencapai komunikasi yang efektif, pembimbing manasik haji harus bersifat terbuka, memiliki empati yang tinggi terhadap jamaah yang dibimbing, menggunakan komunikasi lambang yang mudah dipahami oleh jamaah haji, kemudian memiliki kemampuan dan dapat menjadi contoh suri toladan yang baik bagi jamaah yang dibimbingnya. Selanjutnya, pada era globalisasi informasi ini, seorang pembimbing manasik haji perlu menjadi manusia lintas budaya ataupun multi budaya, yaitu memiliki budaya yang berkaitan erat dengan kemampuan berempati terhadap budaya tersebut, sehingga secara intelektual dan emosional untuk mempersatukan semua manusia yang mendasar pada saat yang sama mengakui
saling menghargai perbuatan antara orang-orang yang beda budaya atau agama. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.